Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-17. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zhao Yuan yang sudah menunggu kedatangan Li Lun untuk bermain catur bersama seperti yang mereka lakukan dahulu kala ketika masih menjadi sahabat. Lalu Zhao Yuan meminta Li Lun untuk segera keluar dari tubuh Baiju dan membiarkannya untuk tetap hidup karena Baiju merupakan sahabatnya. Di sini Li Lun yang bersedih mendengar ucapan dari Zhao Yuan yang sudah menyuruhnya untuk mati dibandingkan ia hidup di dalam tubuh Baiju. Padahal dulu ia juga merupakan sahabatnya dan ia yang marah langsung menyerangnya. Li Lun yang menyadari kalau saat ini kekuatan Zhao Yuan sudah melemah akibat sebelumnya Zhao Yuan telah memperbaiki pedang Yung Wang dengan menggunakan kekuatan silumannya, dan inilah kesempatan ia untuk membunuhnya. Di dalam pertarungan itu, boneka berwujud Pei Xi yang merupakan adiknya Pei Jing, ia pun harus mati karena terkena serangan dari Li Lun. Li Lun yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Wen Xiao yang masih dalam keadaan keracunan, ia pun terpaksa menggunakan kekuatan Bai Ze-nya. Namun Li Lun mampu mengalahkan mereka semua. Bahkan di saat Li Lun ingin membunuh Yi Chen, Ying Lei menolong Yi Chen dengan mendorongnya sehingga ia terkena serangan tersebut. Ia yang sudah terluka parah mencoba berbicara kepada Baiju yang saat ini tubuhnya masih dikendalikan oleh Li Lun. Namun apa yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Ia yang tidak akan menyerah langsung menggunakan teknik segelnya untuk mengurung Li Lun dan meminta Yi Chen untuk menyerangnya sekarang juga. Lalu Wen Xiao menunjukkan akar pohon pagoda yang selama ini disimpan oleh Zhao Yuan sebagai persahabatan mereka berdua. Dan jika Li Lun mengeluarkan pil internalnya dari tubuh Baiju lalu dimasukkan ke dalam akar pohon pagoda ini, maka setelah Li Lun berlatih ratusan tahun di dalam sana, Li Lun akan berubah kembali menjadi wujud manusia lagi. Dikarenakan Li Lun merupakan siluman pohon pagoda, alasan Zhao Yuan masih menyimpan akar pohon pagoda tersebut karena Zhao Yuan tidak ingin Li Lun musnah yang merupakan sahabat lamanya. Mendengar kebaikan Zhao Yuan yang tidak pernah ia sadari selama ini, ia pun langsung keluar dari tubuh Baiju dan masuk ke dalam akar pohon pagoda tersebut. Ying Lei yang terluka parah meminta mereka untuk menjaga Baiju yang merupakan sahabat dekatnya. Dan setelah itu, ia pun harus berpisah dengan mereka semua. Singkatnya beberapa hari kemudian, Baiju yang sudah tersadar kembali dan dengan melihat ibunya di sana, ia pun begitu bahagia karena ibunya yang hidup kembali. Namun Baiju yang baru mengetahui kalau Ying Lei telah mati karena telah menyelamatkan dirinya, ia pun begitu bersedih. Begitupun dengan Pei Jing yang bersedih karena kehilangan boneka adiknya yang selama ini selalu menemani dirinya.
Dan singkatnya beberapa hari kemudian, mereka berdua yang mendapatkan laporan dari Nyonya Bai kalau saat ini kota Tiandu sedang mendapatkan masalah dikarenakan seluruh warga kota terkena wabah racun yang tiba-tiba muncul. Dan setelah mengeceknya, Zhao Yuan mendapatkan kantong wewangian yang berada di salah satu warga dan mereka menganggap kalau kantong inilah penyebab wabah racun tersebut. Baiju yang terus berusaha mencari cara agar wabah racun tidak menyebar luas. Akhirnya ia pun menemukan caranya, yaitu dengan menggunakan pil B yang berguna untuk menutup indera penciuman seseorang karena racun tersebut menyebar dengan aroma. Dan pil B ini diciptakan oleh gurunya sendiri, yaitu Wen Zhongyu. Hingga pada akhirnya, mereka pun memberikan pil tersebut kepada semua orang. Setelah itu mereka secara diam-diam pergi ke penjara bawah tanah milik pasukan Chongwu untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Dan akhirnya mereka pun menemukan Feng di sana yang merupakan siluman penyebar wabah racun. Mereka yang melihatnya masih tidak percaya jika Feng masih hidup. Bahkan mereka juga menemukan Tuan Fan Ying berada di dalam penjara dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Zhao Yuan yang sudah mengeceknya begitu terkejut karena kenapa Tuan Fan Ying memiliki pil internal siluman. Lalu tak lama kemudian datang seseorang yang mengatakan kalau ia telah berhasil menciptakan manusia berubah menjadi siluman dengan sempurna. Dan orang tersebut ternyata adalah Wen Zhongyu yang masih hidup. Dan alasan kenapa Wen Zhongyu hidup kembali karena Wen Zhongyu telah memakan pil mutiara Feng pemberian dari putri klan naga yaitu Long Yu. Dan orang yang memakan pil tersebut, maka orang itu akan menjadi siluman Phoenix yang tidak akan mati hanya terkena api. Saat ini Wen Zhongyu tidak hanya menjadi siluman Phoenix, melainkan ia juga memiliki kekuatan api abadi. Dan bahkan saat ini Zhen Mei juga sudah menjadi seorang manusia siluman. Lalu ia juga memberitahukan mereka kalau besok semua orang di kota Tiandu akan menjadi manusia siluman karena buah bi yang dimakan oleh mereka sebenarnya merupakan pil siluman yang ia buat selama ini. Ia melakukan ini semua karena ia sangat membenci siluman dan karena ulah dari siluman membuat istrinya, anaknya, dan adik seperguruannya harus mati terbunuh. Maka dari itu ia yang terlahir sebagai manusia biasa harus bekerja keras mencari dan meneliti untuk menciptakan kekuatan agar lebih kuat daripada siluman. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menciptakan manusia siluman supaya ia bersama pasukannya bisa membunuh para siluman yang ada di dunia ini. Dengan menggunakan jam matahari, mereka membawa Wen Zhongyu pergi ke Gunung Dahuang sehingga pertarungan pun terjadi. Dan di tengah pertarungan itu, Yi Chen terkena sebuah asap ilusi mimpi. Lalu tak lama kemudian Baiju pun datang untuk membantu mereka. Sementara Wen Xiao yang saat ini bersama dengan Tuan Fan Ying, tiba-tiba Tuan Fan Ying yang sudah menjadi manusia siluman langsung menyerangnya hingga terluka parah. Begitupun dengan Pai Jing yang bertarung dengan Zhen Mei yang kini sudah menjadi manusia siluman. Ia yang diserang, lalu Pai Si yang ternyata masih hidup mencoba untuk menyelamatkannya. Yang ternyata selama ini Pai Si yang kini sudah menjadi manusia siluman hanya berpura-pura mati dan bersembunyi di penjara pasukan Chongwu ini. Kembali kepada Zhao Yuan, Yi Chen, dan Baiju yang kewalahan melawan Wen Zhongyu yang begitu kuat hingga pada akhirnya mereka bertiga pun terluka parah. Yi Chen yang masih bertahan untuk bertarung tidak menyangka jika teman-temannya sudah mati.
Ia yang melihat Baiju tidak memakai lonceng pemberiannya dulu. Seketika ia pun menyadari kalau Baiju yang di hadapannya ini adalah palsu. Begitupun dengan teman-temannya yang sudah mati. Ia yang mengetahui kalau ia terkena sebuah ilusi mimpi. Ia pun mencoba bangun dari mimpinya tersebut. Terlihat Zhao Yuan yang mencoba menyadarkannya. Namun itu hanya sia-sia karena teknik ilusi mimpi ini begitu kuat. Dan di saat Wen Zhongyu ingin membunuh mereka berdua dengan menggunakan teknik bola api abadi, tiba-tiba Li Lun pun datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Di sana Zhao Yuan yang melihatnya begitu marah kepada Li Lun karena sudah keluar dari kultivasinya secara paksa, yang seharusnya akar pohon pagoda memerlukan kultivasi 100 tahun baru bisa membuatnya berubah bentuk kembali. Dan kini Li Lun sudah mengeluarkan kekuatan silumannya secara paksa yang hanya memiliki usia singkat, dan setelah itu Li Lun nantinya akan lenyap. Kemudian Li Lun pun menjawab, walaupun ia kembali dengan waktu singkat, namun itu sudah cukup untuk baginya. Ia lalu menggunakan teknik mata penghancurnya untuk menyelamatkan Yi Chen yang masih tidak sadarkan diri, namun ternyata itu tidak berguna. Mengetahui hal itu, Zhao Yuan pun baru menyadari kalau teknik ilusi mimpi ini ternyata bukan kekuatan sihir, melainkan asap beracun yang dibuat oleh Wen Zhongyu, sehingga ia memanggil siluman penangkal racun yaitu King Kang dan memintanya untuk menyelamatkan Yi Chen yang sedang keracunan. Tidak ingin Yi Chen sadar kembali, Wen Zhongyu lalu memanggil Feng untuk bertarung dengannya. Lalu Wen Zhongyu kembali menggunakan bola apinya untuk menghancurkan mereka semua, sehingga Li Lun mencoba menghentikannya. Di dalam pertarungan itu, King Kang berhasil membunuh Feng, dan ia menganggap kalau di hadapannya ini bukanlah Feng yang dulu ia kenal. Setelah itu ia pun kembali menemui mereka, dan dengan cara menggunakan pil internal miliknya, Yi Chen pun berhasil bangun dari ilusi mimpi tersebut. Namun King Kang harus mati akibat memberikan pil internalnya kepada Yi Chen. Li Lun yang tidak mampu bertahan melawan Wen Zhongyu, sehingga mereka bertiga pun lalu bersama-sama untuk melawannya dan meminta Baiju untuk segera pergi meninggalkan mereka karena ini sangat berbahaya. Baiju yang berhasil kembali langsung membunuh Zhen Mei dengan menggunakan api abadi yang ia ambil sebelumnya. Pei Jing yang sudah sadar kembali melihat adiknya yaitu Pei Si harus mati di hadapannya, yang membuatnya begitu bersedih. Kembali kepada Li Lun yang memiliki cara untuk membunuh Wen Zhongyu, ia yang merupakan pohon pagoda. Meskipun ia dikalahkan oleh api abadi, namun di saat yang sama ia juga bisa mengambil api tersebut. Dan ketika ia berhasil mengambil api abadinya, ia meminta Yi Chen untuk menghancurkan pil internalnya. Lalu setelah mengatakan itu, ia pun langsung memberikan setengah kekuatan silumannya kepada Yi Chen. Dikarenakan jika kekuatan siluman pohon pagoda dan kekuatan Bingyi digabungkan, Wen Zhongyu bukanlah apa-apa dan mereka akan berhasil membunuhnya. Dan setelah itu, ia pun kembali memberikan setengah kekuatannya kepada Zhao Yuan yang kini tidak sadarkan diri. Dan kemudian ia pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengambil api abadi dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua.
追臣。 Selain Yi Chen sudah memiliki mata penghancur ilusi milik Li Lun, ia pun memiliki sebuah sayap yang diberikan oleh Zhao Yuan, sehingga mereka pun mampu menghancurkan Wen Zhongyu dengan mudahnya. Namun ternyata Wen Zhongyu tidaklah mati, karena sebenarnya kini Wen Zhongyu sudah menjadi siluman Phoenix menembus keabadian Nirvana yang bisa terlahir kembali setelah kematiannya hanya menggunakan abu kayu api abadi. Beiju yang menyadari kalau kelemahan Wen Zhongyu berada di abu kayu api abadi yang berada di hadapannya, ia pun mencoba untuk mengambilnya. Yi Chen yang sudah tidak berdaya lalu memberikan kekuatan silumannya kepada Zhao Yuan. Dan ketika Zhao Yuan ingin menggunakan kekuatannya, tiba-tiba Wen Zhongyu hancur menjadi abu dalam hitungan detik. Di sana Zhao Yuan mengatakan kalau ada seseorang yang berhasil mengambil abu kayu api abadi tersebut, dan mereka baru menyadari kalau orang yang sudah menyelamatkan mereka adalah Beiju. Sehingga Zhao Yuan meminta Yi Chen untuk menemuinya sekarang juga. Namun Yi Chen yang telah sampai di sana, ia pun begitu terkejut melihat kondisi Beiju yang mati dengan mengenaskan. Kembali kepada Wen Xiao yang masih bertarung dengan Tuan Fanding, dan tak lama setelah itu Tuan Fanding pun tersadar kembali. Wen Xiao yang melihat ayah angkatnya seperti ini, ia pun mengatakan kalau ia akan berusaha untuk membuat sang ayah kembali menjadi manusia lagi. Dan Tuan Fanding yang tubuhnya tidak kuat lagi untuk menahan pil internal silumannya, ia pun harus mati di sana. Wen Xiao yang begitu bersedih karena kehilangan seorang ayah yang ia sayangi, walaupun Tuan Fanding hanya merupakan ayah angkat. Lalu Zhao Yuan pun menghampirinya untuk tidak bersedih lagi. Di sana Zhao Yuan bertanya apakah Wen Xiao mengetahui sumber kekuatan Beize, dan Wen Xiao menjawab kalau ia mendengar dari gurunya kalau kekuatan Beize tidak ada sumbernya, namun melainkan sebuah siklus langit dan bumi. Zhao Yuan lalu menjelaskan alasan kekuatan Beize merupakan kekuatan siklus karena sebenarnya itu berasal dari aura jahat. Dan jika tidak ada Zhao Yuan yang merupakan siluman yang mampu menampung aura jahat di seluruh alam, maka kekuatan Beize pun tidak akan pernah ada. Dan jika tidak ada kekuatan Beize, maka racun di dalam tubuh Wen Xiao juga akan menghilang dengan sendirinya. Oleh karena itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Wen Xiao saat ini adalah ia harus dibunuh menggunakan pedang Yonghuang milik Yi Chen. Mendengar hal itu, Wen Xiao tidak ingin Zhao Yuan mati, dan Zhao Yuan yang akan pergi dari sana langsung menggunakan teknik satu mantra katanya untuk mengikat tangan dan kakinya Wen Xiao. Lalu setelah itu ia pun menemui Yi Chen yang sedang bersedih atas kehilangan Beiju. Dan Zhao Yuan meminta Yi Chen untuk memenuhi janjinya di saat mereka pertama kali bertemu, yaitu untuk membunuh dirinya dengan menggunakan pedang Yonghuang tersebut.
Yi Chen yang tidak tega untuk membunuh sahabatnya sendiri, namun ia juga harus membunuhnya karena sudah berjanji kepadanya. Apalagi Zhao Yuan yang ingin mati karena tubuhnya tidak ingin dikendalikan lagi oleh aura jahat tersebut, sekaligus untuk menolong Wen Xiao yang saat ini sedang keracunan. Hingga pada akhirnya Zhao Yuan pun harus mendapatkan luka yang cukup serius karena pil internal silumannya telah musnah oleh pedang tersebut. Wen Xiao yang baru datang tidak tega melihat orang yang ia sayangi harus mati di hadapannya sendiri. Dan begitu pun dengan Yi Chen yang kembali kehilangan sahabat terbaiknya. Singkatnya, setelah kematian Zhao Yuan, para warga yang sebelumnya menjadi manusia siluman berubah kembali menjadi manusia lagi. Karena Zhao Yuan yang merupakan wadah dari segala aura jahat di dunia ini sudah musnah. Dan mereka begitu senang karena mereka yang kembali menjadi manusia lagi. Namun tidak dengan Pei Jing, Yi Chen, dan Wen Xiao yang begitu bersedih karena kehilangan sahabat-sahabat mereka yang sudah berkorban hanya demi kedamaian dua alam ini. 朱燕其实呢，在云母云长，是来了几个有志向的孩子。 Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.